Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ali. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus melangkahkan kaki kita, menggerakkan hati kita untuk menuju majelis yang insya Allah penuh rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan hadirnya kita di majelis yang penuh barokah ini, Allah mengabulkan segala niat-niat kita, hajat-hajat kita, baik hajat dunia bil maisarah wa hajat akhirah bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di penghujung daripada bulan Rajab, yang mana bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan daripada bulan Rajab, yang mana ini adalah bulannya Allah. Kita disuruh memperbanyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah di bulan Rajab. Masih ada 2 hari lagi, sisa kita terus banyakin waktu kita untuk apa? Beristighfar, meminta ampun daripada dosa yang sudah kita perbuat. Semoga dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kita melakukan banyak daripada kebaikan, seperti kita hadir di majelis taklim dengan niat yang banyak, dengan niat diampuni dosa, dengan niat ingin mendekatkan diri kepada Allah, dengan niat ingin dikenal oleh Nabi Muhammad. Semoga semuanya bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi daripada kitab Muqaddimatul Hadramiyah, yang sekarang kita membahas tentang sholatul nafil, tentang sholat sunnah. Sebelumnya kita kirimkan Fatihah kepada sahibul kitab Muqaddimatul Hadramiyah, dan kita akan membahas juga daripada kitab Khosaisul Ummah Muhammadiyah daripada karya Abu Ya Said Muhammad bin Alwal Malik Al-Hasani wa ila Habib Abdul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Semoga dengan kita mengirimkan Fatihah kepada sahibul mu'allif, kita mendapatkan keberkahan daripada ilmu yang sudah beliau berikan kepada kita melalui kitab yang akan kita bahas pada hari ini, mengenai daripada sholat sunnah, baik sholat sunnah di malam hari maupun sholat sunnah di pagi hari, daripada sholat sunnah rawatib. Misalkan di sini disebutkan afdhalus shalatil masnunah salatul aidain tsummal khusuf tsummal istisqa. Dikatakan di dalam kitab Muqaddimatul Hadramiyah bahwa paling afdolnya sholat sunnah adalah sholat 2 hari raya. Sholat 2 hari raya itu yang kita biasa lakukan di Idul Fitri maupun di Idul Adha. Ada juga sholat sunnah apa? Khusuf wal khusuf. Sholat sunnah gerhana matahari maupun gerhana bulan. Tsummal istisqa, dan kemudian juga ada sholat sunnah istisqa. Sholat sunnah meminta apa? Hujan. Itu kalau kita berada di musim panjang kemarau yang sangat panas, kita boleh melakukan sholat apa? Sunnah istisqa. Setelahnya ada sholat apa? Sholat sunnah
kita akan membahas daripada kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah, yang mana kitab ini isinya adalah kekhususan bagi umatnya Nabi Muhammad. Jadi kita ini perlu bersyukur bahwa kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad, khatamun nabiyyin, afdalul anbiya wal mursalin. Beliau adalah paling afdalnya para nabi. Di antara 124.000 nabi yang 25 kita wajib ketahui, Nabi Muhammad adalah paling afdolnya nabi. Jadi sungguh beruntung bagi kita menjadi umatnya nabi, yang mana di sini disebutkan berbagai macam kekhususan yang didapati oleh umatnya Nabi Muhammad yang tidak didapati oleh umat nabi terdahulu. Seperti apa yang sudah pernah kita bahas tuh, daripada kekhususannya umat Nabi Muhammad, kalau ada najis di bajunya gak perlu dipotong baju kita yang terkena najis, akan tetapi apa, cukup dibasuh sesuai dengan hukum yang ada najis tersebut di baju kita, baik itu najis mukhaffafah maupun mughallathah maupun mutawassithah. Semua itu ada pelajarannya tuh. Gak perlu bagi kita memotong bagian baju yang terkena najis, beda dengan umat Nabi terdahulu yang mana kalau terkena najis di pakaiannya, apalagi juga terkena najis di anggota badannya, itu anggota badannya pun harus dipotong. Coba betapa nikmatnya kita menjadi umat Nabi Muhammad, kalau kena najis di baju kita, di anggota badan kita, kita cukup membasuhnya dengan air sesuai dengan derajat najis tersebut. Nah, kita membahas apa nih tentang sholat sunnah. Wa min syarafil ladzi a'adahu li hadhil ummah. Di sini disampaikan bahwa kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad apa? Dzalikat thawabul kabir alladzi a'adahu lil qaiminal mutahajjidina bil lail. Bahwa kita akan mendapatkan kemuliaan yang sangat besar, pahala yang sangat besar kalau kita apa? Kita senantiasa istiqomah, continue dalam apa? Dalam sholat kita di tengah malam, tahajudnya kita. Nah, kalau kita sholat tahajud, insya Allah dengan sholat tahajud kita yang istiqomah, insya Allah kita mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan di sini salatul lail hiya afdhalus shalah ba'dal maktubah, bahwa paling afdolnya sholat setelah kita sholat 5 waktu tuh. Sholat kita 5 waktu itu paling afdol kan. Kita wajib melakukan sholat 5 waktu kita, yang mana sholat 5 waktu juga diperintahkan ketika pada waktu Isra Mi'rajnya Nabi, ketika Nabi Muhammad Mi'raj ke Sidratul Muntaha, naiknya Nabi ke Sidratul Muntaha, Allah memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Yang belum lama kita kemarin tanggal 27 Rajab kita memperingati daripada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sholat maktubah yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi untuk menyampaikan kepada seluruh umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, untuk melakukan sholat 5 waktu. Berarti itu adalah sholat yang paling afdal. Tapi setelahnya sholat 5 waktu, ada sholat yang paling afdal, yaitu apa? Sholatul lail, sholat kita di malam hari. Bukan maksudnya sholat isya, kan sholat isya di malam hari, bukan begitu, tapi sholat kita sholat tahajud. Ketika kita sudah tidur, mata kita udah merembang 5 menit sampai 15 menit, itu udah boleh kita melakukan sholat tahajud. Baik itu benar-benar di pertengahan malam jam 12 misalkan, ataupun di sepertiga malam seperti jam 2, jam 3, bahkan sebelum subuh, itu tetap dibilang sholat tahajud. Jadi kita harus membangkitkan diri kita untuk apa? Semangat untuk bangun malam. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Paling afdalnya puasa setelah bulan Ramadan. Jadi puasa itu yang paling afdal adalah bulan Ramadan. Tapi setelahnya bulan Ramadan ada puasa yang lebih afdal, yaitu apa? Puasa di bulan haram. Seperti kita puasa sekarang nih di bulan Rajab.
barang siapa yang berpuasa di 3 hari di bulan Rajab, di hari apa aja? Kamis, Jumat, dan Sabtu, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah 700 tahun, bahkan dikatakan 900 tahun. Coba betapa mulianya umat daripada Nabi Muhammad, yang mana kita puasa cuma 3 hari di bulan haram nih, bulan mulia. Bulan apa aja Bu bulan mulia itu? Ada 4 bulan. Bulan apa aja? Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Itu adalah bulan haram. Kalau kita puasa di antara 4 bulan tersebut, contohnya sekarang di bulan Rajab nih, di minggu terakhir di bulan Rajab, hari Kamis kemarin puasa, Jumat kemarin puasa, sekarang hari Sabtu puasa, maka kita akan mendapatkan pahala 700 sampai 400 tahun ibadah. Umur kita gak bakal sampai beratus-ratus tahun. Umatnya Nabi Muhammad paling enggak 60 sampai 70. Kalau ada yang lebih dari 70 itu adalah bonus daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunain nih waktu kita, mumpung ada kesempatan di bulan Rajab, kita yang alhamdulillah udah puasa, syukur alhamdulillah. Nanti kalau emang belum sempat puasa, kita lakuin puasa apa? Sunnah Senin Kamis. Itu dari bulan puasa yang paling afdol. Habis itu apa? Katanya Nabi, wa afdhalus shalah ba'dal fardhah shalatul lail. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sendiri ini, Nabi yang bilang bahwa paling afdolnya salat setelah salat fardu adalah salat di malam hari. Ketika kita qiyamul lail, itu adalah paling afdolnya salat setelah salat 5 waktu. Dikatakan juga faedahnya nih, ketika kita bangun malam kita dapat faedahnya, bukan sekedar ngantuk bangun udah sholat doang 2 rakaat, udah cuma dapat 2 rakaat doang pahalanya, enggak sampai di situ tuh. Tapi apa? Qiyamul lail qurbatun ilallahi ta'ala wa maghfiratun lisayyi'at. Bahwa kita dengan sholat qiyamul lail, sholat tahajud kita itu sebagai apa? Sebagai pendekat diri kita kepada Allah. Begitu juga apa? Maghfiratun lisayyi'at, menggugurkan daripada dosa-dosa kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad di dalam hadisnya, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'us sholihin qablakum wa maghfiratun lakum ila rabbikum wa maghfiratun lisayyi'at wa manhatun 'anil itsm wa maghfiratun idda 'anil jasad. Bahwa di sini hadisnya Nabi menyampaikan, hendaklah bagi kalian itu sholat tengah malam, sholat tahajud, baik sholat tahajud maupun sholat witir atau sholat sunnah mutlak yang lainnya. Karena apa? Fa'innahu da'us sholihina qablakum. Karena itu adalah kebiasaannya orang-orang soleh sebelum kamu. Orang-orang soleh itu kebiasaannya apa? Bangun malam. Karena tidak bisa dijadikan wali bagi Allah kecuali di malam hari. Kalau kita banyak bangun malam, tapi ingat bangun malamnya bukan cuma buat kencing doang, atau begadang nggak ada gunanya, main HP sampai begadang misal, atau bakar-bakaran sate sampai begadang dan kita nggak sholat tahajud. Bukan seperti itu, tapi apa? Bangun malamnya orang soleh itu adalah kebiasaan mereka tuh, maka kita ikutin kebiasaan daripada orang-orang soleh. Fa'innahu wa qurbatun ila rabbikum, karena itu juga adalah pendekatan diri kalian kepada Allah Tuhan kalian. Wa maghfiratun lisayyi'at. Begitu juga dengan kita sholat di tengah malam, kita bisa menggugurkan daripada dosa-dosa kita. Begitu juga bahwa manhatun 'anil itsm. Kita sholat di tengah malam bisa mencegah kita daripada berbuat dosa. Misal kita berbuat dosa di hari ini, berarti itu sebab daripada kita nggak bangun malam. Itu tanda-tandanya. Kalau kita banyak ngelakuin dosa nih, banyak maksiat. Contoh paling kecilnya apa? Kita iri, dengki, kita gibah, kita namimah. Nah, itu tanda daripada kita nggak kontinu di bangun malam kita untuk sholat tahajud dan berdoa kepada Allah. Begitu juga bahwa matradatun libda anil jasad. Begitu juga kita sholat malam bisa
sakit, pala puyeng, mikirin banyak banget nih ujian kehidupan, udah obatnya itu apa? Dengan kita bangun malam, karena dengan kita bangun malam bisa menolak daripada penyakit-penyakit yang akan sampai ke tubuh kita. Jadi itu adalah faedah daripada kita bangun malam, bukan cuma dapat pahala, udah dapat pahala 2 rakaat, tapi apa itu yang sudah disampaikan Nabi, bisa apa? Menggugurkan dosa kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, menolak dosa kita, mencegah kita dari berbuat dosa, dan juga menolak daripada penyakit yang akan sampai ke diri kita. Alhamdulillah kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Kita bangun malam cuma sholat 2 rakaat, kita doa, insya Allah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga apa? Faedahnya lagi, kita bisa masuk surga dengan selamat. Seperti apa hadisnya yang disampaikan Nabi? Ayyuhan nas afshus salam wa atimut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Katanya Nabi ini, wahai para manusia, afshus salam, tebarkanlah salam. Jadi kita orang mukmin itu harus kudu saling sapa menyapa, jangan pada sombong, terutama kepada saudara kita, keluarga dekat kita. Terutama itu kita harus saling menyapa. Wa timutu'am, dan kasih makan tuh orang-orang yang fakir miskin. Kita disuruh bantu mereka yang gak mampu, kasih makanan, kasih sedekah ke mereka. Wasilul arham, dan juga silaturahim. Kalian ini harus silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan sholatlah kalian di malam hari, yang mana ketika malam hari banyak orang yang tertidur. Nah, kita lihat diri kita, apakah kita termasuk yang tidur ataukah kita yang termasuk dari yang bangun di malam hari. Semoga kita termasuk daripada golongan yang bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud maupun sholat witir. Itu sangat besar pahalanya. Apa? Tadkhulul jannata bisalam. Balasan daripada Allah kalau kita continue istiqomah sholat malam, maka kita akan masuk ke dalam surga dengan selamat, tanpa mampir dulu ke neraka. Nah, untuk bilang karena apa? Karena dosa-dosa kita udah digugurin. Sebab apa? Sebab kita istiqomah bangun malam. Itu adalah sangat istimewa bagi kita. Jadi kita harus melakukan waktu kita yang berharga ini dengan melakukan apa? Suatu yang berharga pula. Seperti kita hadir majelis, itu suatu yang berharga. Kita bangun malam, itu suatu yang berharga, sehingga kita tidak menjadikan waktu kita terbuang sia-sia. Kalau kita minta apa aja di malam hari, insya Allah Allah akan ijabah. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, langsung nih Nabi Muhammad yang bilang, apa kata Nabi? Man yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Bahwa Allah itu mengelilingi bumi. Allah itu kan ada selalu di hati kita. Allah itu akan bersama orang apa? Yang tiap malamnya itu bangun malam dan akan berkata kepada orang tersebut, man yad'uni fastajib lahu. Kamu kalau mau doa kepadaku, maka aku akan ijabah doamu. Man yas'aluni fa'awtiyahu. Kalau kamu minta apa aja sama aku nih, akan aku beri apa yang kamu minta. Man yastaghfiruni faghfirlah. Kalau kamu meminta ampun daripada dosa-dosamu, maka niscaya aku akan mengampunkan daripada dosa-dosamu itu. Jadi beruntung bagi kita nih, bisa gunain tengah malam kita untuk sholat 2 rakaat dan paling mentok udah nih. Kita udah gak tahan banget, mata kita mau melek, susahnya kebangetan, paling bangun cuman apa? Cuman mau ke kamar mandi doang. Selebihnya habis itu dari kamar mandi balik lagi ke tempat tidur, lanjutin tidur lagi sampai apa? Sampai subuhnya ke kesiangan. Jangan sampai kita termasuk orang yang seperti itu. Kita gunain waktu malam kita. Kalau nggak mau ribet, kita ambil di deket-deket mau subuh
tuh. Subuh kan sekarang jam 4 lewat. Kita bangun dah standar jam 4 atau jam 4 kurang 10 dah, kurang seperempat tuh, jam 4:05 kurang 15 kita bangun. Untuk apa? Sholat tahajud 2 rakaat. Banyakin minta tuh sama Allah, banyakin doa, banyakin minta ampun, minta apa aja Allah bakal kasih ke kita. Jadi abis kita sholat tahajud, kita berdoa meminta kepada Allah, jangan tidur lagi, kita lanjut untuk nunggu sholat subuh. Jadi itu tuh, kalau kita nggak mau ribet, kan kadang kita mikir ribet bangun jam 3 nunggu subuhnya masih kelamaan. Ya udah, bangunnya nanti aja sekalian subuh. Nggak ada sekalian kita bisa sekalian. Yang baik itu apa? Dengan bangun sebelum subuh dan masih ada waktu untuk sholat. Itu adalah keutamaan daripada sholat malam. Misal pun udah gak bisa banget nih bangun, tapi seenggaknya alal awal setidaknya kita itu sebelum tidur niat mau bangun malam. Jadi sebelum tidur kita baca al-muluk, baca qul muawwidzatain. Setelah itu kita berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, aku mau bangun malam. Nanti malam bangunin ya Allah. Ada tuh namanya malaikat Kaukas. Biasanya anak pondok yang malaikat Kaukas, aikildini fisaah. Kita mau bangun jam berapa tuh? Misal jam 4 kurang 15. Wahai malaikat Kaukas, ya bangunin aku ya. Nanti ini jam berapa? Jam 4 kurang 15. Insya Allah kita doa tersebut kita bisa bangun. Dibangunin tuh sama malaikat. Kita nggak sadar, tapi kita tiba-tiba bangun aja tuh. Nah itu adalah gerakan daripada Allah melalui siapa? Malaikat Kaukas. Kita minta tuh doa. Kalaupun kita nggak bangun, tapi kita udah niat nih nanti malam mau bangun malam. Nah kita tetap mendapatkan pahala daripada niat kita mau sholat tengah malam. Seperti yang disampaikan oleh Nabi. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ri'in takunu lahu salatun bil laili wa yaglibuhu 'alaiha naum illa kataballahu lahu ajra salati wa kana naumuhu 'alaihi shadaqah." Apa katanya Nabi? Ma min imri'in takunu lahu salatun bil lail. Barang siapa nih salah satu dari kalian udah niat mau bangun malam buat sholat malam, fayaglibu alaihi naum, tapi kalian ketiduran, udah niat tapi ketiduran, illa kataballahu lahu ajra sholati, maka kamu tetap mendapatkan apa? Dicatat pahala daripada niat kita mau bangun malam untuk melaksanakan sholat malam. Wa kana naumuhu alaihi shadaqah, dan tidurnya kita, ya tidurannya kita tuh di malam hari itu adalah sedekah di sisi Allah. Coba tuh kita niat doang nih, udah dapat pahala kita mau melaksanakan sholat. Begitu juga tidurnya kita tidak sia-sia, bukan tidur hanya sekedar tidur, tapi apa? Mendapat pahala sedekah di sisi Allah. Itu betapa nikmatnya umat Nabi Muhammad. Dengan adanya Nabi Muhammad, dengan keberkahannya Nabi Muhammad, kita cuma niat aja bisa mendapat pahala segitu banyak. Apalagi kalau kita sampai melaksanakan, kita udah niat terus kita bangun, begitu nikmatnya luar biasa, pahalanya luar biasa besar. Itu berkaitan dengan sholat sunnah tengah malam, sholat tahajud. Kita misal tidurnya baru 5 menit sampai 10 menit, 15 menit ngelenyap tuh, tapi kita udah benar-benar gak sadar, ngedengar suara juga enggak ngerasain apa-apa, benar-benar tidur, kayak kita bangun. Nah boleh kita melaksanakan sholat tahajud tersebut, boleh kita lanjut tidur lagi tuh. Nah misal juga kita begadang, puasa begadang nih, bentar lagi nih bulan puasa, kita tadarus di tengah malam, kita menghidupkan malam kita, tahu-tahunya kita ngantuk, ketiduran ngelenyap sedikit 15 menit, terus kita bangun, boleh kita langsung sholat tahajud. Tapi kalau belum tidur namanya sholat qiyamul lail aja, udah usolli sunnatan qiyamul lail, sunnah lillahi ta'ala, udah kita dapat pahala pas sholat sunnah qiyamul lail. Memanjangkan waktu kita tuh di malam hari, menghidupkan malam kita dengan sholat qiyamul
Setelah itu kita membahas apa nih? Tentang sholat sunnah. Tapi sholat sunnah yang rawatib, seperti sholat sunnah setelah kita sholat 5 waktu tuh, baik setelah maupun sebelum. Jadi umatnya Nabi Muhammad, apa yang tidak didapatkan umat Nabi Muhammad nih? Maja'alahu Allah Ta'ala laha minal fadli wa thawab ala fi'lir nawafil. Bahwa kalau kita melakukan sholat sunnah dengan istiqomah, dengan kontinu, kita akan mendapatkan pahala. Walaupun kita sholatnya cuma 2 rakaat, tetap kita dapat pahala sesuai daripada yang kita lakukan. Jadi nggak ada yang sia-sia. Hikmahnya disyariatkan sholat sunnah itu apa sih? Ada hikmahnya Bu. Jadinya kalau kita nih diperintahkan kan, kita disyariatkan ada namanya sholat sunnah. Itu semua ada hikmahnya. Di antaranya apa? Takmilul faraid, itu adalah apa? Menyempurnakan daripada yang fardu. Kayak puasa, ada puasa wajib namanya puasa bulan Ramadan. Tapi ada juga namanya puasa sunnah, baik Senin Kamis, Ayyamul Bid, atau puasa Daud. Nah itu kan puasa-puasa sunnah. Nah gunanya yang sunnah seperti kita sholat nih, ada namanya sholat fardu, sholat 5 waktu, tapi ada juga namanya sholat sunnah. Nah sholat sunnah itu untuk menyempurnakan daripada sholat fardunya kita. Misal sholat fardu kita ini tetap kita sholat, akan tapi ada kekurangan yang mana kita nggak tahu kekurangan tersebut ada di mana. Kan kita nggak ada yang tahu apakah sholat kita diterima atau kan nggak diterima. Kita nggak ada yang tahu, tapi dengan hati-hatinya kita sholat dengan khusyuk, sholat fardu dengan khusyuk, melaksanakan sholat fardu tidak telat-telat, tetap di waktunya, nggak meninggalkan sholat fardu. Nah kita juga melaksanakan apa? Sholat sunnah. Untuk apa? Melengkapi daripada kekosongan di sholat fardu kita. Karena kita nggak ada yang tahu kan tadi tuh apa diterima apa enggaknya, apa ada kurangnya di sholat fardu kita. Nah untuk melengkapi daripada yang kosong-kosong, yang nggak tahu kurang-kurangnya apa di dalam sholat fardu kita, itu dengan adanya sholat sunnah. Dan untuk apa? Juga untuk menyemangati diri kita. Karena dengan sholat sunnah itu, dengan kita sholat sunnah, melaksanakan sholat sunnah, kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Famin hadi antara sholat sunnah rawatib apa? Anna man hafadha ala tintai asyara rakaat fil yaumi wal laila banallahu lahu baitan fil jannah wa fi riwayatin dakhalal jannah. Di sini dikatakan barang siapa yang menjaga, yang istiqomah di dalam sholat 12 rakaat pada harinya, baik hari di siangnya maupun di malamnya, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah atau istana di surga. Bahkan di dalam riwayat yang lain kita bisa masuk surga. Apa diantara daripada 12 rakaat sunnah tersebut di hari dan malamnya? Di sini dikatakan wazada Ibnu Hibban arba'an qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, wa rakaatain ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur, wa rakaatain ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa rakaatain ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaatain qabla salatil gada, dan 2 rakaat sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh, yaitu sholat apa? Sholat fajar. Jadi kalau kita istiqomah melakukan sholat sunnah yang tadi sudah disebutkan, maka kita akan dibangunkan untuk kita apa? Istana di surga. Udah cuma sholat doang, kita gerakin badan kita, mantepin niat kita buat sholat. Dengan sholat 12 rakaat di dalam hari dan malamnya, kita bisa dibangunin apa? Istana di surga. Bahkan kita bisa masuk surga melewati apa? Daripada bekas kita apa nih? Ngelakuin 12 rakaat sholat sunnah. Ada juga yang mengatakan 4 rakaat sebelum asar juga. Nah kita beberin nih apa pahalanya kalau kita melakukan sholat sunnah serawatib tersebut. Di sini dikatakan min dzalik, ada sholat fajar kan tadi disebutkan anna rakaatil fajar khairun minad dunya wa ma fiha.
dikatakan bahwa sholat fajar, sholat qobliyah subuh sama aja. Qobliyah subuh, sholat fajar itu sama. Sebelum kita melaksanakan sholat subuh, maka 2 rakaatnya aja itu apa? Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada isi dunia dan seisinya. Semua dunia seisinya paling baik itu apa? Sholat 2 rakaat fajar. Sebelum subuh itu kita melakukan sholat. An Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah. Katanya Nabi, raqatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi gunain tuh, kita bangun subuh. Misal subuh kan sekarang jam 4:30. Nah, kita bisa bangun juga jam 5 kurang 15 tuh, udah agak telat dikit daripada azan. Kita boleh masih melakukan sholat qobliyah dulu. Pokoknya sebelum waktunya subuh habis boleh kita melakukan sholat qobliyah terlebih dahulu, karena pahalanya sangatlah besar melebihi dunia dan seisinya. Udah 2 rakaat doang Bu. Subuh kan cuma 2 rakaat. Kita sebelum melakukan sholat subuh, sholat sunnah dulu. Sholat sunnah al-qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar namanya. Nah, kita akan mendapatkan dunia dan seisinya. Kita nggak bisa memiliki dunia dan seisinya. Nggak bisa, uang kita, harta kita nggak mampu buat dapetin dunia dengan seisinya. Tapi dengan kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, kita bisa mendapatkan dunia dan seisinya. Tapi nggak kita dapat sekarang, tapi kita akan dapat nanti ketika kita sudah di akhirat. Betapa nikmatnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Sholat 2 rakaat sebelum subuh bisa dapetin apa? Dunia dan seisinya. Kalau kita bangun tuh untuk melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, hendaknya kita membaca Qul huwallahu ahad. Di rakaat pertama boleh, di rakaat kedua boleh. Pokoknya nanti itu keren yang surat yang satunya. Karena apa? Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsil Qur'an. Kita baca qul seperti kita membaca sepertiga dari Al-Qur'an. Dan kita membaca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Mau di rakaat keduanya atau tukeran di rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua qul atau rakaat pertama qul, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Karena apa? Ta'dilu rubu'al Qur'an. Karena surah Al-Kafirun itu adalah 1/4 daripada Al-Quran. 1/4 sama 1/3. Kita 2 rakaat sholat qobliyah subuh, baca qul sama qul ya ayyuhal kafirun, kita dapat berapa berarti itu? 1/3 sama 1/4. Berapa kalau di total? Nah, hampir dari 1 Al-Quran kita baca, seakan-akan seperti itu. Jadi betapa nikmatnya kita, udah cukup kita sholat apa nih? Sholat sebelum subuh, baca surah yang pertama apa? Qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Kita mendapat apa? 1/3 dan 1/4 Al-Quran. Kita nggak bisa baca Al-Quran segitu banyaknya di satu waktu tersebut, tapi dengan kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, kita mendapatkan pahala 1/3 dan 1/4 membaca Al-Quran. Itu daripada sholat fajar, sholat sebelum subuh. Ada lagi sholat qobliyah duhur. Wa min dzalik fardhu shalat qabla dhuhur wa ba'daha wa anna man wadaba 'alaiha haramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang menekuni kontinu istiqomah dalam sholat qobliyah maupun ba'diyah duhur, maka Allah haramkan jasadnya daripada api neraka. Kita kan takut banget ya sama namanya api neraka. Gak ada yang mau di sini masuk neraka, kecuali orang-orang yang nggak tahu belajar. Kita yang tahu belajar udah pasti takutnya sama api neraka. Nah, boleh kita nih menekuni kontinu dalam sholat qobliyah maupun ba'diyah zuhur. Karena dengan kita kontinu untuk melaksanakan sholat tersebut, kita akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Dikatakan juga arba qabla zuhur laisa fihinna taslim tufatahu lahunna abwabus sama. Ketika kita sholat 4 rakaat sebelum zuhur, maka pintu langit itu terbuka untuk
kita. Maksudnya gimana, kita mau doa apa aja ketika kita selesai nih qabliyah zuhur. Sebelum zuhur kita sholat dulu 4 rakaat. Boleh 2, boleh langsung 4. Nah, setelah itu kita nggak langsung sholat zuhur, tapi kita banyakin doa. Karena apa? Tufatah lahu abwaabas sama. Karena pada waktu itu di tengah-tengah hari, saat matahari berada di tengah-tengah, Allah membukakan pintu langit. Jadi nikmatnya kita doa di tengah-tengah hari tuh, tengah-tengah hari bolong, siang bolong, kita jangan tidur dah tuh. Bangun tuh buat apa? Sholat zuhur tepat waktu. Karena ketika tepat waktu tersebut Allah membukakan pintu langitnya. Jadi kita mau doa apa aja, termasuk itu adalah waktu yang mustajabah. Kita doa waktu itu akan diijabah oleh Allah. Begitu juga apa katanya Nabi, uhibbu ayyas'adali fi hadhihi sa'ah amalun sholeh. Dikatakan juga diangkatnya pahala kita, amal kita di hari kita tuh itu ketika siang hari dan malam hari. Siangnya itu ketika kapan? Sholat zuhur tadi itu. Katanya Nabi, aku itu lebih senang ketika amalku diangkat, yaitu ketika aku sedang melakukan amal soleh. Seperti apa? Seperti lagi sholat sunnah. Nabi sholat sunnah tuh pengennya Nabi apa? Diangkat amalnya itu ketika Nabi sedang melakukan amal soleh. Itu Nabi, Bu. Bagaimana dengan kita yang amalannya masih gak nyampe sama Nabi, bahkan sampai kepada wali-wali pun gak nyampe kita. Nabi tetap yang makamnya udah lebih tinggi, yang paling tinggi kekasihnya Allah, tetap Nabi minta sama Allah buat berada amalnya itu diangkat ketika apa? Ketika sedang melakukan amal soleh. Jadi kalau kita siang hari itu melakukan qabliyah zuhur 4 rakaat, maka kita akan diangkat amal kita. Amalnya itu isinya amal soleh, bukan amal yang buruk. Ada lagi namanya apa? Sholat bahkan dikatakan dari fadilahnya kita sholat 4 rakaat sebelum zuhur itu apa? Annal muhafadhu alaiha yanalu thawab tahajjud lailatihi tilka. Kalau kita sholat 4 rakaat sebelum zuhur, maka kita setara pahalanya seperti kita bangun tahajud. Tahajud gak bangun nih, udah kita bisa nutupin, kita bisa dapetin pahala tahajud dengan apa? Dengan kita sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Nabi mengatakan man sholat qabla zuhur 4 rakaat, barang siapa yang melaksanakan sholat sebelum zuhur 4 rakaat, ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi, seakan-akan dia bangun malam untuk bertahajud di malam tersebut. Wa man shallahunna ba'dal isya, begitu juga ada sholat setelah sholat isya, sholat ba'diyah isya, kamitslihinna min lailatil qadar. Kalau kita bangun sholat isya nih, kita setelah sholat isya kita sholat ba'diyahnya 4 rakaat juga, maka kita seperti mendapat pahala sholat di malam Lailatul Qadar. Kita nggak tahu malam Lailatul Qadar itu turunnya kapan. Ada yang mengatakan 10 pertama di bulan Ramadan, ada yang mengatakan di pertengahan Ramadan, ada yang mengatakan lagi di akhir Ramadan. Kita nggak ada yang tahu itu kapan. Tapi dengan kita sholat 4 rakaat setelah isya, kita bisa mendapatkan pahala seperti kita sholat di malam Lailatul Qadar. Yang mana kalau kita sholat di malam Lailatul Qadar, seperti kita mendapat apa? 1000 rakaat. 1 rakaat di malam Lailatul Qadar seperti 1000 rakaat kita sholat di malam yang lain. Kita sholat sunnah di malam-malam lain 1 rakaat, 2 rakaat tuh kita sholat. Nah, kita nggak bisa nyamain dapat 1000 rakaat. Kita nggak punya waktu buat 1000 rakaat nih sholat 2 rakaat aja untungan, apalagi sampai 1000. Gak mungkin kita bisa melakukannya. Kayaknya itu sangat mustahil bagi kita, susah buat melakukannya. Tapi dengan kita sholat 4 rakaat setelah isya, maka kita mendapatkan pahala seperti sholat di malam Lailatul Qadar. Begitu juga di sini disampaikan maja'a fi fadlis shalah qabla al-'asr.
Apa yang kita dapat, apa fadilahnya setelah kita melakukan sholat qobliyah asar 4 rakaat. Berkata Nabi rahimahullah, imra'an shalla qablal asr arba'an. Allah akan merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Kita sholat 4 rakaat, kita dirahmati oleh Allah. Ada lagi di sini disampaikan, waja'a anna man hafadha 'alaiha banallahu lahu baitan fil jannah. Bisa juga tuh kita mau dibangunin istana di surga dengan apa? Dengan kita sholat 4 rakaat sebelum asar. Ada lagi faedahnya itu apa? Fadilahnya, waja'a anna man hafadha 'alaiha haramallahu badanahu 'alan nar. Maka badan kita diharamkan dari api neraka kalau kita sholat 4 rakaat sebelum asar. Bahkan di dalam riwayat lain, lam tamassahun nar. Benar-benar kulit kita nggak bisa disentuh sama api dengan kita sholat 4 rakaat sebelum asar. Itu fadilah daripada sholat qobliyah asar. Asar itu nggak ada ba'diyahnya ya Bu. Jadi nggak ada sholat setelah sholat asar dan nggak ada sholat setelah sholat subuh. Kalau subuh pun nunggu apa? Kita boleh sholatnya nunggu isyraq. Kita sholat sunnah isyraq ada waktunya sejam 16 menit daripada kita sholat subuh. Daripada azan subuh sejam, kita tunggu lagi 16 menit setelah 1 jam, maka kita boleh sholat isyraq. Setelah itu, setelah isyraq kita boleh nunggu lagi sekitar 15 menitan lagi untuk apa? Sholat duha. Dan setelah asar gak ada sholat setelah asar. Jadi adanya qobliyah aja tuh 4 rakaat sebelum asar. Bisa dapat apa? Kita dibangunin istana di surga, badan kita diharamkan dari api neraka, bahkan gak bisa disentuh oleh api. Wa min dzalik ma jaa fi fadli shalah bainal maghrib wal isya. Ada juga namanya apa? Salat di antara maghrib dan isya, ba'diyah maghrib 2 rakaat. Man shalla ba'dal maghrib 6 rakaat. Di sini Nabi menyampaikan, barang siapa yang sholat setelah maghrib 6 rakaat, lam yatakallam fihi fima bainahunna bisu. Dan sebelum kita sholat, setelah kita sholat nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sholat maghrib tuh kita wirid, panjangin wirid kita. Setelah wirid selesai, setelah doa selesai, dan kita nggak bicara sama sekali, apalagi bicara yang jelek, udil nabi ibadah di sintai asyraf sana, maka kita akan mendapatkan pahala 12 tahun beribadah. Kita sholat 6 rakaat setelah maghrib dan kita belum ngomong apa-apa, apalagi ngomong yang jelek, kita bisa mendapatkan pahala 12 tahun beribadah. Umur kita nyampe itu kan 12 tahun, tapi kita nggak tahu 12 tahun itu apakah diterima atau enggaknya. Kita nggak ada yang tahu. Tapi dengan kita sholat 6 rakaat setelah apa? Setelah maghrib, maka kita mendapat pahala 12 tahun beribadah. Bahkan kalau sholatnya 20 rakaat, di sini Nabi bilang, man sholat ba'dal maghrib 20 rakaat banallahu lahu baitan fil jannah. Kalau kita juga sholat 20 rakaat setelah maghrib, maka kita juga dibanguni apa? Istana di surga. Jadi banyak kan kita mau dibangunkan istana di surga itu bisa dengan kita 20 rakaat setelah maghrib, bisa 4 rakaat sebelum asar, bisa lagi 4 rakaat sebelum duhur. Bisa tuh kita mendapatkan istana di surga kalau kita terus continue istiqomah berhari-hari, tiap waktu sholat pasti kita ada sholat sunnahnya, maka berapa banyak istana yang kita dapat di surga. Nikmat apa enggak tuh kalau kita istiqomah? Tapi susah banget pasti buat istiqomah. Dari yang sedikit aja dulu nih, nggak perlu kita buat semua kita lakuin, tapi seenggaknya kita punya amalan yang kita emang istiqomah. Karena amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang sedikit tapi istiqomah. Mau kita misal punya amalan setiap sebelum subuh maunya sholat fajar, udah tuh istiqomahin aja dulu sholat fajarnya. Nah itu istiqomah kan, kita itu disenangin sama Allah walaupun kita cuma 2 rakaat. Apalagi kalau kita bisa melakukan semua sholat sunnah rawatib tersebut, bagaimana Allah senangnya, bukan main. Dan kita udah menjadi istimewa di sisi Allah. Dan ada juga namanya sholat ba'diyah isya. Ma ja'a fi fadli shalah ba'dal isya faqad ja'a annaha tusawi thawaba min shalah man shallaha lailatal qadar. Kan disampaikan tadi tuh, kalau kita sholat
ba'diyah isya, maka pahalanya setara dengan orang yang sholat di malam Lailatul Qadar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un qabla zuhur ka arba'in ba'dal isya. 4 rakaat sebelum zuhur dan itu seperti 4 rakaat setelah isya. Wa arba'un ba'dal isya ka adlihinna min lailatul qadar. Dan 4 rakaat setelah isya itu seperti pahala kita mendapat malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita nggak bisa 4 rakaat setelah isya, kayaknya terlalu malam gitu, kita mau sholat isyanya entar-entaran, biasanya kayak gitu. Orang-orang kan kita ada nih, biasanya pengennya mundur-mundur karena waktunya masih panjang. Habis itu males mau sholat ba'diyah isya. Ada yang sama dengan ba'diyah isya, apa itu? 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, tergantung kita pilih deh tuh, mau 4 rakaat sebelum zuhur ataukah 4 rakaat setelah isya. Pahalanya sama seperti kita mendapatkan sholat di malam Lailatul Qadar. Itu nikmatnya sangat luar biasa. Ada juga qobliyah isya. Di sini kita disampaikan apa? 12 rakaat tersebut yang disampaikan tadi. 4 rakaat sebelum zuhur juga, 2 ataupun 2 rakaat setelahnya. Nah, itu yang udah disampaikan. Nah, setelah itu apa? Sholat. Nah, tadi kan 1 rakaat di malam-malam biasa. 1 rakaatnya ketika kita 4 rakaat di dalam sholat isya atau ba'diyah isya, 1 rakaatnya itu seperti apa? 1000 rakaat di hari lain. Hari lain maksudnya itu selain Lailatul Qadar, kita dapat pahalanya beribu-ribu dan kita nggak tahu berapa. Jadi sama seperti kita mendapat Lailatul Qadar. Yang mana kalau Lailatul Qadar kita nggak ada yang tahu kan kapan turunnya. Tergantung kita, kalau kita mau dapat maka kita terus istiqomah di setiap malam melakukan sholat sunnah agar kita beribadah di malam Lailatul Qadar, agar kita dapat mau di 10 pertama, mau di 10 tengah-tengah atau 10 terakhir. Nah, kita bisa dapetin tuh malam Lailatul Qadar selain di bulan Ramadan. Seperti apa? Seperti kita sholat 4 rakaat setelah isya ataupun 4 rakaat sebelum zuhur. Terakhir itu ada sholat witir dan duha. Maja fil muhafadzah ala salatil witir. Sebagaimana hadis yang disampaikan Nabi Al-Sani Khalili bitalatin. Kekasihku mewasiatkan kepadaku. Siapa kekasihnya Nabi? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepadaku 3 hal. Yang mana dengan 3 hal tersebut aku gak pernah ninggalin. Yaitu apa yang pertama? Siyamu salasa ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari di setiap bulan. Yaitu apa? Puasa ayyamul bid. 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriah. 13, 14, 15-nya itu tanggal Hijriah ya, Bu. Jangan tanggal Masehi. Tapi Hijriah 13, 14, 15. Nanti nih bulan Sya'ban kita puasa tuh tanggal 13, 14, 15, namanya puasa ayyamul bid. Yang kedua apa? Rakaatain duha. 2 rakaat salat duha. Dan yang terakhir apa? Wal witr qablaan anam. Dan sholat witir sebelum tidur. Jadi sholat witir itu boleh saja di sebelum tidur kita ataupun setelah kita bangun. Misal kita udah nggak bakal bangun nih kayaknya malam, nggak yakin kalau bakal bangun malam, boleh kita melaksanakan sholat witirnya sebelum tidur. Misal langsung sholat 3 rakaat ataupun 1 rakaat, kan paling sedikitnya sholat witir 1 rakaat. Boleh kita sholatnya tuh udah 1 rakaat dah di malam ini sebelum tidur. Ya insya Allah kalau kita bangun malam lagi dilanjut lagi sholat witirnya, itu boleh juga, Bu. Jadi Ustazah Halimah pernah menyampaikan bahwa dari gurunya menyampaikan boleh kalau kita sholat witirnya 2 kali. Maksudnya 2 kali sebelum tidur dan sesudah tidur. Kayak kita, nah saat kita ambil nih kan 3 rakaat misalkan sebelum tidur. Nah tinggal kita lanjut setelah kita bangun di qiyamul lail kita itu 2 rakaat lagi, 2 rakaat, 2 rakaat, udah kan dapat satunya, udah ganjilnya ketika sebelum tidur, udah dapat ganjilnya ketika sebelum tidur. Jadi tambah 2 lagi sampai 11 rakaat.
itu boleh kita kayak gitu. Atau kalau emang udah ngerasa nggak bakal bangun nih, katanya Nabi, man khaufa alla yaguma min akhiril lail bal yutir awwalan. Kalau kita nggak yakin, takut gak bangun malam, maka witirlah sebelum tidur. Wa man tami'an yaguma akhirahu fal yutir akhiral lail. Tapi kalau kita udah yakin kayaknya bakal bangun nih ntar malam, maka kita sholat witirlah di malam hari, di tengah-tengah malam tersebut. Fa inna shalah akhiril lail masyhudah mahdur. Karena sholat di malam hari itu apa, disaksikan oleh Allah, dan itu adalah afdol. Kalau sholat duha paling sedikitnya 2 rakaat, paling banyak lagi 8 sampai 12 rakaat. Nah, kita paling afdolnya itu waktunya jam 9 sampai jam 10-an, ketika orang-orang sedang sibuk mencari rezeki, nafkah duniawi yang dicari. Nah, ketika orang-orang sibuk, tapi kita menggunakan waktu sibuk-sibuk tersebut untuk apa? Sholat seenggaknya 2 rakaat. Jadi kita ikut daripada wasiat Allah yang disampaikan, yang diperuntukkan untuk Nabi Muhammad, sehingga kita juga bisa dapat daripada 3 hal tersebut. Kita puasa ayyamul bid, kita sholat duha 2 rakaat, dan kita sholat witir. Sebagaimana hadis yang disampaikan bahwa persendian kita nih, kan di diri kita, di anggota tubuh kita ada kurang lebih 360 sendi-sendi. Nah, setiap sendi itu butuh dan wajib untuk disedekahkan. Maksudnya gimana? Disedekahin bagaimana? Katanya Nabi, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah, bahwa setiap pagi sendi-sendinya kita ini diwajibkan untuk bersedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, bisa kita dengan bertahmid, sebagaimana itu juga bisa mendapat sedekah juga. Wa kullu tahlilatin, kita tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu juga sama dengan bersedekah. Wa kullu takbiratin, kita Allahu akbar takbir terus tuh, banyakin zikir takbir. Maka kita juga seperti mensedekahkan sendi kita. Wa amar bil ma'ruf, kita amar ma'ruf juga tuh. Kita lihat ada amar ma'ruf nahi munkar, itu bisa sebagaimana dengan kita bersedekah sendi kita. Tapi kalau kita nggak bisa melakukan hal tersebut, wa yujzi min dzalik raka'atan yarka'uhuma ad-duha, daripada solusinya paling mentoknya lagi kita udah nggak mau, kayak malas mau zikir, kayak susah buat zikir. Nah, kita lakuin apa? Dengan mensedekahkan sendi-sendi kita dengan melakukan 2 rakaat sholat duha. Jadi sendi kita pun perlu disedekahin. Kita bantu orang termasuk dari sedekah. Tapi kalau kita nggak bisa nih bang, bantu orang, keluar kan nggak ketemu orang kan, kalau di rumah kita nggak ketemu orang, nggak bisa bantu orang. Nah, seenggaknya kita melaksanakan sholat 2 rakaat duha, karena sendi kita perlu dan wajib disedekahkan. Jadi semoga dari yang sudah kita pelajari nih, dari fadilah-fadilah sholat sunnah, kita bisa melaksanakan 1 per 1. Kita coba dari yang paling sedikit dulu, dari sholat duhanya atau qobliyah fajarnya dan qobliyah zuhur, qobliyah subuhnya. Kita lakuin itu dulu, nanti lama-kelamaan kita tingkatin lagi 4 rakaat sebelum zuhur, nanti tingkatin lagi 4 rakaat setelah isya, nanti tingkatin lagi 4 rakaat sebelum asar, sehingga semua sholat sunnah daripada sunnah rawatib kita bisa melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin, karena pahalanya sangatlah besar seperti yang sudah kita ketahui. Jadi kita mau ngelakuin amal pun harus tahu apa yang akan kita dapat. Karena kalau kita nggak tahu, seakan-akan ibadah kita itu sia-sia. Kan kita nggak tahu nih, kayak kita misal tadi sholat duha, apa sih sholat duha? Biar dapat rezeki doang ya. Nah, udah yang kita dapat itu doang. Tapi dengan kita sholat duha, apa sendi-sendi kita bisa bersedekah, kita tahu loh. Dengan kita sholat duha, kita bisa mengikuti daripada ajaran Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad melakukan wasiat daripada kasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak sholat fajar, apa sih qobliyah fajar, qobliyah subuh, cuman 2 rakaat gitu doang. Nah, kita kan nggak tahu itu sebelumnya, tapi sekarang kita udah belajar, kita tahu daripada fadilah sunnah-sunnah yang kita akan lakukan di hari-hari kita. Semoga semuanya itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal
alamin, sehingga kita bisa istiqomah continue melakukan sholat sunnah, baik sholat sunnah tahajud maupun sholat sunnah rawatib. Semoga semua yang sudah kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Iya, sebelum qobliyah itu nunggu azan dulu. Jadi kalau belum masuk waktu namanya bukan qobliyah, nggak tahu udah tuh sholat apa. Nah, nunggu azan masuk, kayak sholat subuh nunggu azan dulu nih. Kalau sebelum azan berarti namanya kita sholat tahajud. Tapi kalau setelah azan subuh kita mau qobliyah itu namanya baru qobliyah. Kalau duhur sama semua sholat 5 waktu kita nunggu azan dulu. Kalau kita mau qobliyahnya baik duhur, asar, isya'nya kita boleh tuh nunggu azan dulu baru kita melaksanakan qobliyah. Kalau misal sebelum qobliyah kita boleh juga melakukan apa? Kalau sholatnya di masjid, tahiyatul masjid, ditambah lagi banyak tuh daripada kemuliaan kita. Iya, sunnah wudu kita sholat di rumah doang atau di musola. Kita lakuin apa? Sholat sunnah wudu. Kita kan nggak bisa sholat di masjid, kejauhan, nyebrang dulu ke Al-Barkah. Nah, kita sholat di musola Al-Mamur doang nih, atau di rumah kita udah kita sholat apa? Sholat sunnah wudu aja, dapat dari pahalanya. Habis itu kita lanjut dengan sholat qobliyah. Jadi qobliyah itu sebelum sholat 5 waktu dilaksanakan, yaitu setelah masuknya waktu azan. Waktu sholat udah masuk baru kita boleh melakukan sholat qobliyah daripada sholat 5 waktu yang kita kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.